2024, pekan depan. Menurut Gurun, tindakan penelantaran yang dilakukan ketiga anak korban melanggar Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dengan hukuman pidana 3 tahun dan denda belasan juta. Selain itu, ia berharap dengan adanya proses hukum bisa berdampak agar tak ada lagi anak-anak yang tega menelantarkan orang tuanya semacam ini. Tutrisia Opa Hans Thomas terutama anak tersebut tak menjenguk lantaran kesibukan dalam pekerjaan. Hal tersebut mempublik penasaran mengenai pekerjaan anak dari Opa Hans Thomasoa dan Omarita Thomasoa. Salah satu terkuak yakni sang anak bungsu bernama Ciro Juliano Thomasoa, kerap disapa Siji Thomasoa. Ciro Juliano Thomasoa diketahui sempat datang ke pemakaman sang orang tua dan mengucapkan permintaan terima kasih kepada warga lantaran telah membantu selama ini. Berdasarkan penelusuran tribunsumsel.com, yang dilansir data, Ciro Juliano Thomasoa sempat menguak soal profesinya seorang copywriter. Sebelumnya, Ciro Juliano Thomasoa ternyata punya alasan lain terkait alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Ciro mengungkap jika ternyata hubungannya dengan Opa Hans dan Omta juga sedang tidak harmonis. Menurut Ketua RT sekitar, sejak Hans Thomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Thomasoa, 83, dan Rita Thomasoa, 79, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Anak Hans Thomasoa rupanya sempat curhat ke Ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Thomasoa dan Rita Thomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Thomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Thomasoa dan Rita Thomasoa tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Thomasoa. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Dari penyampaian anak bungsu Opa dan Oma, dia menyampaikan bahwa ada ketidakharmonisan di dalam hubungan mereka, tuturnya. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Thomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Alasannya mereka berdua baru mendapat informasi sekira jam 1 siang, tidak menjelaskan apapun soal adanya permasalahan keluarga, tutur Jonathan. Di sisi lain, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Thomasoa. Uthe berusaha menghubungi anak bungsu tapi tidak mendapat respons. Saya sebenarnya sangat kesal sama anak-anaknya, kalau emang gak mau mengakui orang tua ini ya sudah berikan ke orang lain dan jangan mengejar hal-hal lain setelah mereka meninggal, kata dia. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Thomasoa. Apalagi di saat meninggalnya itu saya coba telepon itu gak diangkat, saya coba kirim videonya itu pun gak direspons, ujarnya. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Terus begitu kita bawa ke RSUD barulah di situ direspons. Pas direspons sebetulnya gak enak ngeresponnya, kata dia. Curhatan anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol diungkap oleh Ketua RT setempat. Anak Hans Thomasoa dan Rita Thomasoa itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Rupanya kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Thomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Thomasoa, 83 tahun, dan Rita Thomasoa, 79 tahun, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Thomasoa. Sementara saat anak pertama dan kedua datang ke wilayahnya pasca kematian Oma Opa, kebetulan tidak sempat bertemu dengan Ketua RT.
Kepada ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Sementara itu, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respon. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Sosok Opa Hans dan Oma Rita belakangan menjadi sorotan publik. Pasangan kakek nenek ini ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor. Di usia senjanya, Hans dan Rita Tomasoa tak diurus anak-anak yang telah mereka besarkan sejak bayi. Bahkan, menjelang wafat pun Opa Hans dan Oma Rita tak melihat wajah anak-anaknya untuk yang terakhir kali. Hans Tomasia berusia 83 tahun, sedangkan Rita Tomasoa 73 tahun. Pilunya nasib Opa Hans dan Oma Rita cukup menuai sorotan publik karena ditekantarkan oleh anak kandungnya sendiri. Publik menyayangkan sikap ketiga anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang lama tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Jadi dia hidup hanya berdua, jadi tidak ada anaknya, tidak ada siapa-siapa, kata Kapolsek Jonggol, Kompo Olwagiman, Rabu, 17 Juli 2024. Bahkan, jasad Opa Hans dan Oma Rita pun yang mengurus bukan anak-anaknya. Namun, para tetangga dan jemaat gereja tempat keduanya melakukan ibadah. Keduanya belakangan diketahui bukan orang sembarangan. Opa Hans muda merupakan seorang pelaut dan mantan kapten kapal saat ia masih aktif bekerja. Oma Rita muda merupakan seorang bintang RRI yang pernah mengalami masa kejayaan di eranya. Namun miris, haru tua Opa Hans dan Oma Rita tak seindah masa mudanya. Saat keduanya telah pensiun dari pekerjaannya masing-masing, mereka pun mulai sakit-sakitan. Sementara itu, pengurus RT setempat, Jonathan Tobing mengatakan, kondisi Rita Tomasoa memang sudah tidak bisa bergerak aktif lagi. Namun ia membantah bahwa Oma Rita menderita stroke. Sementara itu, tak diketahui secara pasti alasan ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita ini tak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya. Padahal, saat masa muda mereka menghabiskan waktu hingga tenaga untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Terjawab sudah sumber uang Hans Tomasoa untuk hidup bersama istrinya, Rita Tomasoa ternyata bukan dari tiga anaknya. Rupanya selain tak pernah menjenguk, tiga anak tersebut juga tidak mengirim uang untuk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Padahal Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa sudah berusia sangat tua. Opa Hans berusia 83 tahun, 10 tahun lebih tua dari Oma Rita. Kakek nenek meninggal di Jonggol ditemukan dalam kamar rumahnya, Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Sejak tinggal di rumah itu pada tahun 2017, Hans dan Rita sama sekali tak pernah dijenguk tiga anaknya. Hans Tomasoa hanya hidup berdua dengan Rita Tomasoa. Kini terjawab sumber uang Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pengurus RT setempat, Jonathan Tobing menerangkan Opa Hans merupakan mantan kapten kapal di perusahaan ternama. Sedangkan Oma Rita adalah pensiunan. Ia menerangkan bahwa Oma Rita mengalami Parkinson setengah badan. Sedangkan Opa Hans memiliki masalah pada lututnya yang sangat menyiksa ketika ditekuk atau berjalan kaki. Untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti makan, Hans Tomasoa dan Rita mendapat bantuan dari warga dan gereja. Sampai kemudian ada yayasan yang mengirim makan secara rutin sebelum Opa Oma meninggal di Jonggol. Bahkan sampai biaya pemakaman pun bukan anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang menanggung. Meski kondisinya ringkih, namun Opa Hans tetap setia merawat Oma Rita. Bertahun-tahun tak menjenguk, anak-anak itu baru datang usai kakek nenek meninggal di Jonggol. Mereka tak datang bersama. Sedangkan anak tertua dan kedua datang ke lingkungan rumah Opa Hans dan Oma Rita.
Mereka beralasan baru datang usai Opa Oma meninggal di Jonggol. Opa Hans dan Oma Rita Tomasoa ditemukan membusuk di kamar rumahnya yang ada di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Informasinya, Rita Tomasoa mengalami stroke. Hans Tomasoa lah yang selalu merawatnya. Namun, Opa Hans juga sudah sakit-sakitan, sehingga ia kesulitan merawat istri tercintanya. Sejak ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, berbagai spekulasi pun muncul. Warga menduga bahwa yang meninggal lebih dulu adalah Opa Hans. Karena sang istri tidak bisa apa-apa, kemudian Oma Rita juga menyusul suaminya. Kisah pilu pasangan suami istri ini benar-benar menyayat hati masyarakat. Tak sedikit warga yang mengecam sikap ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita. Belakangan, ketiga anaknya tersebut dilaporkan ke polisi. Pengacara yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, SEMI, Gurun Arisastra menyebut akan mempolisikan ketiga anak Hans dan Rita. Rencananya, Gurun akan membuat laporan resmi ke Polres Bogor pada Senin, 22 Juli 2024, pekan depan. Menurut Gurun, tindakan penelantaran yang dilakukan ketiga anak korban melanggar Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dengan hukuman pidana 3 tahun dan denda belasan juta. Selain itu, ia berharap dengan adanya proses hukum bisa berdampak agar tak ada lagi anak-anak yang tega menelantarkan orang tuanya semacam ini. Kisah pasutri lansia Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang ditemukan tewas membusuk di rumah di kawasan Jonggol Bogor terus jadi sorotan. Terutama mengenai fakta ketiga anak Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang tak pernah menjenguk orang tua mereka selama bertahun-tahun. Adapun terkuak penyebab ketiga anak tersebut tak menjenguk lantaran kesibukan dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat publik penasaran mengenai pekerjaan anak dari Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa. Salah satu terkuak yakni sang anak bungsu bernama Ciro Juliano Tomasoa atau akrab disapa Siji Tomasoa. Ciro Juliano Tomasoa diketahui sempat datang ke pemakaman sang orang tua dan mengucapkan permintaan terima kasih kepada warga lantaran telah membantu selama ini. Berdasarkan penelusuran TribunSumsel.com, Sabtu, 20 Juli 2024, terkuak pekerjaan yang dilakoni Ciro Juliano Tomasoa. Lewat laman Job Candidate, Ciro Juliano Tomasoa sempat menguak soal profesinya seorang copywriter. Sebelumnya, Ciro Juliano Tomasoa ternyata punya alasan lain terkait alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Ciro mengungkap jika ternyata hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita juga sedang tidak harmonis. Menurut Ketua RT sekitar, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83, dan Rita Tomasoa, 79, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke Ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Dari penyampaian anak bungsu Opa dan Oma, dia menyampaikan bahwa ada ketidakharmonisan di dalam hubungan mereka, tuturnya. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Alasannya mereka berdua baru mendapat informasi sekira jam 1 siang, tidak menjelaskan apapun soal adanya permasalahan keluarga, tutur Jonathan. Di sisi lain, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respons. Saya sebenarnya sangat kesal sama anak-anaknya, kalau emang gak mau mengakui orang tua ini ya sudah berikan ke orang lain dan jangan mengejar hal-hal lain setelah mereka meninggal, kata dia. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Apalagi di saat meninggalnya itu saya coba telepon itu gak diangkat, saya coba kirim videonya itu pun gak direspons, ujarnya.
Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Terus begitu kita bawa ke RSUD barulah di situ direspons. Pas direspons sebetulnya gak enak ngeresponnya, kata dia. Curhatan anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol diungkap oleh ketua RT setempat. Anak Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Rupanya kepada ketua RT, anak bungsu mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83 tahun, dan Rita Tomasoa, 79 tahun, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Sementara saat anak pertama dan kedua datang ke wilayahnya pasca kematian Oma Opa, kebetulan tidak sempat bertemu dengan ketua RT. Kepada ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Sementara itu, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respon. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Sosok Opa Hans dan Oma Rita belakangan menjadi sorotan publik. Pasangan kakek nenek ini ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor. Di usia senjanya, Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tak diurus anak-anak yang telah mereka besarkan sejak bayi. Bahkan, menjelang wafat pun Opa Hans dan Oma Rita tak melihat wajah anak-anaknya untuk yang terakhir kali. Hans Tomasia berusia 83 tahun, sedangkan Rita Tomasoa 73 tahun. Pilunya nasib Opa Hans dan Oma Rita cukup menuai sorotan publik karena ditekantarkan oleh anak kandungnya sendiri. Publik menyayangkan sikap ketiga anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang lama tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Jadi dia hidup hanya berdua, jadi tidak ada anaknya, tidak ada siapa-siapa, kata Kapolsek Jonggol, Kompo Olwagiman, Rabu, 17 Juli 2024. Bahkan, jasad Opa Hans dan Oma Rita pun yang mengurus bukan anak-anaknya. Namun, para tetangga dan jemaat gereja tempat keduanya melakukan ibadah. Keduanya belakangan diketahui bukan orang sembarangan. Opa Hans muda merupakan seorang pelaut dan mantan kapten kapal saat ia masih aktif bekerja. Oma Rita muda merupakan seorang bintang RRI yang pernah mengalami masa kejayaan di eranya. Namun miris, haru tua Opa Hans dan Oma Rita tak seindah masa mudanya. Saat keduanya telah pensiun dari pekerjaannya masing-masing, mereka pun mulai sakit-sakitan. Sementara itu, pengurus RT setempat, Jonathan Tobing mengatakan, kondisi Rita Tomasoa memang sudah tidak bisa bergerak aktif lagi. Namun ia membantah bahwa Oma Rita menderita stroke. Sementara itu, tak diketahui secara pasti alasan ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita ini tak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya. Padahal, saat masa muda mereka menghabiskan waktu hingga tenaga untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Terjawab sudah sumber uang Hans Tomasoa untuk hidup bersama istrinya, Rita Tomasoa ternyata bukan dari tiga anaknya. Rupanya selain tak pernah menjenguk, tiga anak tersebut juga tidak mengirim uang untuk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Padahal Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa sudah berusia sangat tua. Opa Hans berusia 83 tahun, 10 tahun lebih tua dari Oma Rita. Kakek nenek meninggal di Jonggol ditemukan dalam kamar rumahnya, perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Sejak tinggal di rumah itu pada tahun 2017,
Hans dan Rita sama sekali tak pernah dijenguk tiga anaknya. Hans Tomasoa hanya hidup berdua dengan Rita Tomasoa. Kini terjawab sumber uang Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pengurut RT setempat, Jonathan Tobing menerangkan Opa Hans merupakan mantan kapten kapal di perusahaan ternama. Sedangkan Oma Rita adalah pensiunan. Ia menerangkan bahwa Oma Rita mengalami Parkinson setengah badan. Sedangkan Opa Hans memiliki masalah pada lututnya yang sangat menyiksa ketika ditekuk atau berjalan kaki. Untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti makan, Hans Tomasoa dan Rita mendapat bantuan dari warga dan gereja. Sampai kemudian ada yayasan yang mengirim makan secara rutin sebelum Opa Oma meninggal di Jonggol. Bahkan sampai biaya pemakaman pun bukan anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang menanggung. Meski kondisinya ringkih, namun Opa Hans tetap setia merawat Oma Rita. Bertahun-tahun tak menjenguk, anak-anak itu baru datang usai kakek nenek meninggal di Jonggol. Mereka tak datang bersama. Sedangkan anak tertua dan kedua datang ke lingkungan rumah Opa Hans dan Oma Rita. Mereka beralasan baru datang usai Opa Oma meninggal di Jonggol. Opa Hans dan Oma Rita Tomasoa ditemukan membusuk di kamar rumahnya yang ada di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Informasinya, Rita Tomasoa mengalami stroke. Hans Tomasoa lah yang selalu merawatnya. Namun, Opa Hans juga sudah sakit-sakitan. Sehingga ia kesulitan merawat istri tercintanya. Sejak ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, berbagai spekulasi pun muncul. Warga menduga bahwa yang meninggal lebih dulu adalah Opa Hans. Karena sang istri tidak bisa apa-apa, kemudian Oma Rita juga menyusul suaminya. Kisah pilu pasangan suami istri ini benar-benar menyayat hati masyarakat. Tak sedikit warga yang mengecam sikap ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita. Belakangan, ketiga anaknya tersebut dilaporkan ke polisi. Pengacara yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, SEMI, Gurun Arisastra menyebut akan mempolisikan ketiga anak Hans dan Rita. Rencananya, Gurun akan membuat laporan resmi ke Polres Bogor pada Senin, 22 Juli 2024, pekan depan. Menurut Gurun, tindakan penelantaran yang dilakukan ketiga anak korban melanggar Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dengan hukuman pidana 3 tahun dan denda belasan juta. Selain itu, ia berharap dengan adanya proses hukum bisa berdampak agar tak ada lagi anak-anak yang tega menelantarkan orang tuanya semacam ini. Kisah pasutri lansia Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang ditemukan tewas membusuk di rumah di kawasan Jonggol Bogor terus jadi sorotan. Terutama mengenai fakta ketiga anak Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang tak pernah menjenguk orang tua mereka selama bertahun-tahun. Adapun terkuak penyebab ketiga anak tersebut tak menjenguk lantaran kesibukan dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat publik penasaran mengenai pekerjaan anak dari Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa. Salah satu terkuak yakni sang anak bungsu bernama Ciro Juliano Tomasoa atau akrab disapa Siji Tomasoa. Ciro Juliano Tomasoa diketahui sempat datang ke pemakaman sang orang tua dan mengucapkan permintaan terima kasih kepada warga lantaran telah membantu selama ini. Berdasarkan penelusuran Tribun Sumsel.com, Sabtu, 20 Juli 2024, terkuak pekerjaan yang dilakoni Ciro Juliano Tomasoa. Lewat laman Job Candidate, Ciro Juliano Tomasoa sempat menguak soal profesinya seorang copywriter. Sebelumnya, Ciro Juliano Tomasoa ternyata punya alasan lain terkait alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Ciro mengungkap jika ternyata hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita juga sedang tidak harmonis. Menurut Ketua RT sekitar, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83, dan Rita Tomasoa, 79, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke Ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka.
Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Dari penyampaian anak bungsu Opa dan Oma, dia menyampaikan bahwa ada ketidakharmonisan di dalam hubungan mereka, tuturnya. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Alasannya mereka berdua baru mendapat informasi sekira jam 1 siang, tidak menjelaskan apapun soal adanya permasalahan keluarga, tutur Jonathan. Di sisi lain, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respons. Saya sebenarnya sangat kesal sama anak-anaknya, kalau emang gak mau mengakui orang tua ini ya sudah berikan ke orang lain dan jangan mengejar hal-hal lain setelah mereka meninggal, kata dia. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Apalagi di saat meninggalnya itu saya coba telepon itu gak diangkat, saya coba kirim videonya itu pun gak direspons, ujarnya. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Terus begitu kita bawa ke RSUD barulah di situ direspons. Pas direspons sebetulnya gak enak ngeresponnya, kata dia. Curhatan anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol diungkap oleh Ketua RT setempat. Anak Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Rupanya kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83 tahun, dan Rita Tomasoa, 79 tahun, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Sementara saat anak pertama dan kedua datang ke wilayahnya pasca kematian Oma Opa, kebetulan tidak sempat bertemu dengan Ketua RT. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Sementara itu, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respon. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Sosok Opa Hans dan Oma Rita belakangan menjadi sorotan publik. Pasangan kakek nenek ini ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor. Di usia senjanya, Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tak diurus anak-anak yang telah mereka besarkan sejak bayi. Bahkan, menjelang wafat pun Opa Hans dan Oma Rita tak melihat wajah anak-anaknya untuk yang terakhir kali. Hans Tomasia berusia 83 tahun, sedangkan Rita Tomasoa 73 tahun. Pilunya nasib Opa Hans dan Oma Rita cukup menuai sorotan publik karena ditekantarkan oleh anak kandungnya sendiri. Publik menyayangkan sikap ketiga anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang lama tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Jadi dia hidup hanya berdua, jadi tidak ada anaknya, tidak ada siapa-siapa, kata Kapolsek Jonggol, Kompo Olwagiman, Rabu, 17 Juli 2024. Bahkan, jasad Opa Hans dan Oma Rita pun yang mengurus bukan anak-anaknya. Namun, para tetangga dan jemaat gereja tempat keduanya melakukan ibadah. Keduanya belakangan diketahui bukan orang sembarangan. Opa Hans muda merupakan seorang pelaut dan mantan kapten kapal saat ia masih aktif bekerja. Oma Rita muda merupakan seorang bintang RRI yang pernah mengalami masa kejayaan di eranya. Namun miris, haru tua Opa Hans dan Oma Rita tak seindah masa mudanya. Saat keduanya telah pensiun dari pekerjaannya masing-masing, mereka pun mulai sakit-sakitan. Sementara itu, pengurus RT setempat, Jonathan Tobing mengatakan, kondisi Rita Tomasoa memang sudah tidak bisa bergerak aktif lagi. Namun ia membantah bahwa Oma Rita menderita stroke.
Sementara itu, tak diketahui secara pasti alasan ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita ini tak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya. Padahal, saat masa muda mereka menghabiskan waktu hingga tenaga untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Terjawab sudah sumber uang Hans Tomasoa untuk hidup bersama istrinya, Rita Tomasoa ternyata bukan dari 3 anaknya. Rupanya selain tak pernah menjenguk, 3 anak tersebut juga tidak mengirim uang untuk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Padahal Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa sudah berusia sangat tua. Opa Hans berusia 83 tahun, 10 tahun lebih tua dari Oma Rita. Kakek nenek meninggal di Jonggol ditemukan dalam kamar rumahnya, Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Sejak tinggal di rumah itu pada tahun 2017, Hans dan Rita sama sekali tak pernah dijenguk 3 anaknya. Hans Tomasoa hanya hidup berdua dengan Rita Tomasoa. Kini terjawab sumber uang Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pengurut RT setempat, Jonathan Tobing menerangkan Opa Hans merupakan mantan kapten kapal di perusahaan ternama. Sedangkan Oma Rita adalah pensiunan. Ia menerangkan bahwa Oma Rita mengalami Parkinson setengah badan. Sedangkan Opa Hans memiliki masalah pada lututnya yang sangat menyiksa ketika ditekuk atau berjalan kaki. Untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti makan, Hans Tomasoa dan Rita mendapat bantuan dari warga dan gereja. Sampai kemudian ada yayasan yang mengirim makan secara rutin sebelum Opa Oma meninggal di Jonggol. Bahkan sampai biaya pemakaman pun bukan anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang menanggung. Meski kondisinya ringkih, namun Opa Hans tetap setia merawat Oma Rita. Bertahun-tahun tak menjenguk, anak-anak itu baru datang usai kakek nenek meninggal di Jonggol. Mereka tak datang bersama. Sedangkan anak tertua dan kedua datang ke lingkungan rumah Opa Hans dan Oma Rita. Mereka beralasan baru datang usai Opa Oma meninggal di Jonggol. Opa Hans dan Oma Rita Tomasoa ditemukan membusuk di kamar rumahnya yang ada di Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Informasinya, Rita Tomasoa mengalami stroke. Hans Tomasoa lah yang selalu merawatnya. Namun, Opa Hans juga sudah sakit-sakitan. Sehingga ia kesulitan merawat istri tercintanya. Sejak ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, berbagai spekulasi pun muncul. Warga menduga bahwa yang meninggal lebih dulu adalah Opa Hans. Karena sang istri tidak bisa apa-apa, kemudian Oma Rita juga menyusul suaminya. Kisah pilu pasangan suami istri ini benar-benar menyayat hati masyarakat. Tak sedikit warga yang mengecam sikap ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita. Belakangan, ketiga anaknya tersebut dilaporkan ke polisi. Pengacara yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, SEMI, Gurun Arisastra menyebut akan mempolisikan ketiga anak Hans dan Rita. Rencananya, Gurun akan membuat laporan resmi ke Polres Bogor pada Senin, 22 Juli 2024, pekan depan. Menurut Gurun, tindakan penelantaran yang dilakukan ketiga anak korban melanggar Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dengan hukuman pidana 3 tahun dan denda belasan juta. Selain itu, ia berharap dengan adanya proses hukum bisa berdampak agar tak ada lagi anak-anak yang tega menelantarkan orang tuanya semacam ini. Kisah pasutri lansia Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang ditemukan tewas membusuk di rumah di kawasan Jonggol Bogor terus jadi sorotan. Terutama mengenai fakta ketiga anak Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang tak pernah menjenguk orang tua mereka selama bertahun-tahun. Adapun terkuak penyebab ketiga anak tersebut tak menjenguk lantaran kesibukan dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat publik penasaran mengenai pekerjaan anak dari Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa. Salah satu terkuak yakni sang anak bungsu bernama Ciro Juliano Tomasoa atau akrab disapa Siji Tomasoa. Ciro Juliano Tomasoa diketahui sempat datang ke pemakaman sang orang tua dan mengucapkan permintaan terima kasih kepada warga lantaran telah membantu selama ini.
Berdasarkan penelusuran Tribun Sumsel.com, Sabtu, 20 Juli 2024, terkuak pekerjaan yang dilakoni Ciro Juliano Tomasoa. Lewat laman Job Candidate, Ciro Juliano Tomasoa sempat menguak soal profesinya seorang copywriter. Sebelumnya, Ciro Juliano Tomasoa ternyata punya alasan lain terkait alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Ciro mengungkap jika ternyata hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita juga sedang tidak harmonis. Menurut Ketua RT sekitar, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83, dan Rita Tomasoa, 79, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Dari penyampaian anak bungsu Opa dan Oma, dia menyampaikan bahwa ada ketidakharmonisan di dalam hubungan mereka, tuturnya. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Alasannya mereka berdua baru mendapat informasi sekira jam 1 siang, tidak menjelaskan apapun soal adanya permasalahan keluarga, tutur Jonathan. Di sisi lain, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respons. Saya sebenarnya sangat kesal sama anak-anaknya, kalau emang gak mau mengakui orang tua ini ya sudah berikan ke orang lain dan jangan mengejar hal-hal lain setelah mereka meninggal, kata dia. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Apalagi di saat meninggalnya itu saya coba telepon itu gak diangkat, saya coba kirim videonya itu pun gak direspons, ujarnya. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Terus begitu kita bawa ke RSUD barulah di situ direspons. Pas direspons sebetulnya gak enak ngeresponnya, kata dia. Curhatan anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol diungkap oleh Ketua RT setempat. Anak Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Rupanya kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83 tahun, dan Rita Tomasoa, 79 tahun, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Sementara saat anak pertama dan kedua datang ke wilayahnya pasca kematian Oma Opa, kebetulan tidak sempat bertemu dengan Ketua RT. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Sementara itu, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respon. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Sosok Opa Hans dan Oma Rita belakangan menjadi sorotan publik. Pasangan kakek nenek ini ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor. Di usia senjanya, Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tak diurus anak-anak yang telah mereka besarkan sejak bayi. Bahkan, menjelang wafat pun Opa Hans dan Oma Rita tak melihat wajah anak-anaknya untuk yang terakhir kali.
Hans Tomasia berusia 83 tahun, sedangkan Rita Tomasoa 73 tahun. Pilunya nasib Opa Hans dan Oma Rita cukup menuai sorotan publik karena ditekantarkan oleh anak kandungnya sendiri. Publik menyayangkan sikap ketiga anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang lama tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Jadi dia hidup hanya berdua, jadi tidak ada anaknya, tidak ada siapa-siapa, kata Kapolsek Jonggol, Kompo Olwagiman, Rabu, 17 Juli 2024. Bahkan, jasad Opa Hans dan Oma Rita pun yang mengurus bukan anak-anaknya. Namun, para tetangga dan jemaat gereja tempat keduanya melakukan ibadah. Keduanya belakangan diketahui bukan orang sembarangan. Opa Hans muda merupakan seorang pelaut dan mantan kapten kapal saat ia masih aktif bekerja. Oma Rita muda merupakan seorang bintang RRI yang pernah mengalami masa kejayaan di eranya. Namun miris, haru tua Opa Hans dan Oma Rita tak seindah masa mudanya. Saat keduanya telah pensiun dari pekerjaannya masing-masing, mereka pun mulai sakit-sakitan. Sementara itu, pengurus RT setempat, Jonathan Tobing mengatakan, kondisi Rita Tomasoa memang sudah tidak bisa bergerak aktif lagi. Namun ia membantah bahwa Oma Rita menderita stroke. Sementara itu, tak diketahui secara pasti alasan ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita ini tak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya. Padahal, saat masa muda mereka menghabiskan waktu hingga tenaga untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Terjawab sudah sumber uang Hans Tomasoa untuk hidup bersama istrinya, Rita Tomasoa ternyata bukan dari tiga anaknya. Rupanya selain tak pernah menjenguk, tiga anak tersebut juga tidak mengirim uang untuk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Padahal Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa sudah berusia sangat tua. Opa Hans berusia 83 tahun, 10 tahun lebih tua dari Oma Rita. Kakek nenek meninggal di Jonggol ditemukan dalam kamar rumahnya, Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Sejak tinggal di rumah itu pada tahun 2017, Hans dan Rita sama sekali tak pernah dijenguk tiga anaknya. Hans Tomasoa hanya hidup berdua dengan Rita Tomasoa. Kini terjawab sumber uang Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pengurus RT setempat, Jonathan Tobing menerangkan Opa Hans merupakan mantan kapten kapal di perusahaan ternama. Sedangkan Oma Rita adalah pensiunan. Ia menerangkan bahwa Oma Rita mengalami Parkinson setengah badan. Sedangkan Opa Hans memiliki masalah pada lututnya yang sangat menyiksa ketika ditekuk atau berjalan kaki. Untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti makan, Hans Tomasoa dan Rita mendapat bantuan dari warga dan gereja. Sampai kemudian ada yayasan yang mengirim makan secara rutin sebelum Opa Oma meninggal di Jonggol. Bahkan sampai biaya pemakaman pun bukan anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang menanggung. Meski kondisinya ringkih, namun Opa Hans tetap setia merawat Oma Rita. Bertahun-tahun tak menjenguk, anak-anak itu baru datang usai kakek nenek meninggal di Jonggol. Mereka tak datang bersama. Sedangkan anak tertua dan kedua datang ke lingkungan rumah Opa Hans dan Oma Rita. Mereka beralasan baru datang usai Opa Oma meninggal di Jonggol. Opa Hans dan Oma Rita Tomasoa ditemukan membusuk di kamar rumahnya yang ada di Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Informasinya, Rita Tomasoa mengalami stroke. Hans Tomasoa lah yang selalu merawatnya. Namun, Opa Hans juga sudah sakit-sakitan. Sehingga ia kesulitan merawat istri tercintanya. Sejak ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, berbagai spekulasi pun muncul. Warga menduga bahwa yang meninggal lebih dulu adalah Opa Hans. Karena sang istri tidak bisa apa-apa, kemudian Oma Rita juga menyusul suaminya. Kisah pilu pasangan suami istri ini benar-benar menyayat hati masyarakat. Tak sedikit warga yang mengecam sikap ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita. Belakangan, ketiga anaknya tersebut dilaporkan ke polisi. Pengacara yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, SEMI, Gurun Arisastra menyebut akan mempolisikan ketiga anak Hans dan Rita. Rencananya, Gurun akan membuat laporan resmi ke Polres Bogor pada Senin, 22 Juli 2024, pekan depan.
Menurut Gurun, tindakan penelantaran yang dilakukan ketiga anak korban melanggar Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dengan hukuman pidana 3 tahun dan denda belasan juta. Selain itu, ia berharap dengan adanya proses hukum bisa berdampak agar tak ada lagi anak-anak yang tega menelantarkan orang tuanya semacam ini. Kisah pasutri lansia Opa Hans Tomasoa dan Omarita Tomasoa yang ditemukan tewas membusuk di rumah di kawasan Jonggol Bogor terus jadi sorotan. Terutama mengenai fakta ketiga anak Opa Hans Tomasoa dan Omarita Tomasoa yang tak pernah menjenguk orang tua mereka selama bertahun-tahun. Adapun terkuak penyebab ketiga anak tersebut tak menjenguk lantaran kesibukan dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat publik penasaran mengenai pekerjaan anak dari Opa Hans Tomasoa dan Omarita Tomasoa. Salah satu terkuak yakni sang anak bungsu bernama Ciro Juliano Tomasoa atau akrab disapa Siji Tomasoa. Ciro Juliano Tomasoa diketahui sempat datang ke pemakaman sang orang tua dan mengucapkan permintaan terima kasih kepada warga lantaran telah membantu selama ini. Berdasarkan penelusuran tribunsumsel.com, Sabtu, 20 Juli 2024, terkuak pekerjaan yang dilakoni Ciro Juliano Tomasoa. Lewat laman Job Candidate, Ciro Juliano Tomasoa sempat menguak soal profesinya seorang copywriter. Sebelumnya, Ciro Juliano Tomasoa ternyata punya alasan lain terkait alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Ciro mengungkap jika ternyata hubungannya dengan Opa Hans dan Omarita juga sedang tidak harmonis. Menurut Ketua RT sekitar, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83, dan Rita Tomasoa, 79, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Omarita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Dari penyampaian anak bungsu Opa dan Oma, dia menyampaikan bahwa ada ketidakharmonisan di dalam hubungan mereka, tuturnya. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Alasannya mereka berdua baru mendapat informasi sekira jam 1 siang, tidak menjelaskan apapun soal adanya permasalahan keluarga, tutur Jonathan. Di sisi lain, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respons. Saya sebenarnya sangat kesal sama anak-anaknya, kalau emang gak mau mengakui orang tua ini ya sudah berikan ke orang lain dan jangan mengejar hal-hal lain setelah mereka meninggal, kata dia. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Apalagi di saat meninggalnya itu saya coba telepon itu gak diangkat, saya coba kirim videonya itu pun gak direspons, ujarnya. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Terus begitu kita bawa ke RSUD barulah di situ direspons. Pas direspons sebetulnya gak enak ngeresponnya, kata dia. Curhatan anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol diungkap oleh Ketua RT setempat. Anak Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Rupanya kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Omarita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83 tahun, dan Rita Tomasoa, 79 tahun, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Sementara saat anak pertama dan kedua datang ke wilayahnya pasca kematian Oma Opa, kebetulan tidak sempat bertemu dengan Ketua RT. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka.
Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Sementara itu, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respon. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Sosok Opa Hans dan Oma Rita belakangan menjadi sorotan publik. Pasangan kakek nenek ini ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor. Di usia senjanya, Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tak diurus anak-anak yang telah mereka besarkan sejak bayi. Bahkan, menjelang wafat pun Opa Hans dan Oma Rita tak melihat wajah anak-anaknya untuk yang terakhir kali. Hans Tomasia berusia 83 tahun, sedangkan Rita Tomasoa 73 tahun. Pilunya nasib Opa Hans dan Oma Rita cukup menuai sorotan publik karena ditekantarkan oleh anak kandungnya sendiri. Publik menyayangkan sikap ketiga anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang lama tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Jadi dia hidup hanya berdua, jadi tidak ada anaknya, tidak ada siapa-siapa, kata Kapolsek Jonggol, Kompo Olwagiman, Rabu, 17 Juli 2024. Bahkan, jasad Opa Hans dan Oma Rita pun yang mengurus bukan anak-anaknya. Namun, para tetangga dan jemaat gereja tempat keduanya melakukan ibadah. Keduanya belakangan diketahui bukan orang sembarangan. Opa Hans muda merupakan seorang pelaut dan mantan kapten kapal saat ia masih aktif bekerja. Oma Rita muda merupakan seorang bintang RRI yang pernah mengalami masa kejayaan di eranya. Namun miris, haru tua Opa Hans dan Oma Rita tak seindah masa mudanya. Saat keduanya telah pensiun dari pekerjaannya masing-masing, mereka pun mulai sakit-sakitan. Sementara itu, pengurus RT setempat, Jonathan Tobing mengatakan, kondisi Rita Tomasoa memang sudah tidak bisa bergerak aktif lagi. Namun ia membantah bahwa Oma Rita menderita stroke. Sementara itu, tak diketahui secara pasti alasan ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita ini tak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya. Padahal, saat masa muda mereka menghabiskan waktu hingga tenaga untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Terjawab sudah sumber uang Hans Tomasoa untuk hidup bersama istrinya, Rita Tomasoa ternyata bukan dari tiga anaknya. Rupanya selain tak pernah menjenguk, tiga anak tersebut juga tidak mengirim uang untuk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Padahal Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa sudah berusia sangat tua. Opa Hans berusia 83 tahun, 10 tahun lebih tua dari Oma Rita. Kakek nenek meninggal di Jonggol ditemukan dalam kamar rumahnya, Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Sejak tinggal di rumah itu pada tahun 2017, Hans dan Rita sama sekali tak pernah dijenguk tiga anaknya. Hans Tomasoa hanya hidup berdua dengan Rita Tomasoa. Kini terjawab sumber uang Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pengurus RT setempat, Jonathan Tobing menerangkan Opa Hans merupakan mantan kapten kapal di perusahaan ternama. Sedangkan Oma Rita adalah pensiunan. Ia menerangkan bahwa Oma Rita mengalami Parkinson setengah badan. Sedangkan Opa Hans memiliki masalah pada lututnya yang sangat menyiksa ketika ditekuk atau berjalan kaki. Untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti makan, Hans Tomasoa dan Rita mendapat bantuan dari warga dan gereja. Sampai kemudian ada yayasan yang mengirim makan secara rutin sebelum Opa Oma meninggal di Jonggol. Bahkan sampai biaya pemakaman pun bukan anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang menanggung. Meski kondisinya ringkih, namun Opa Hans tetap setia merawat Oma Rita. Bertahun-tahun tak menjenguk, anak-anak itu baru datang usai kakek nenek meninggal di Jonggol. Mereka tak datang bersama. Sedangkan anak tertua dan kedua datang ke lingkungan rumah Opa Hans dan Oma Rita. Mereka beralasan baru datang usai Opa Oma meninggal di Jonggol.
Opa Hans dan Oma Rita Tomasoa ditemukan membusuk di kamar rumahnya yang ada di Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Informasinya, Rita Tomasoa mengalami stroke. Hans Tomasoa lah yang selalu merawatnya. Namun, Opa Hans juga sudah sakit-sakitan, sehingga ia kesulitan merawat istri tercintanya. Sejak ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, berbagai spekulasi pun muncul. Warga menduga bahwa yang meninggal lebih dulu adalah Opa Hans. Karena sang istri tidak bisa apa-apa, kemudian Oma Rita juga menyusul suaminya. Kisah pilu pasangan suami istri ini benar-benar menyayat hati masyarakat. Tak sedikit warga yang mengecam sikap ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita. Belakangan, ketiga anaknya tersebut dilaporkan ke polisi. Pengacara yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, SMI, Gurun Arisastra menyebut akan mempolisikan ketiga anak Hans dan Rita. Rencananya, Gurun akan membuat laporan resmi ke Polres Bogor pada Senin, 22 Juli 2024, pekan depan. Menurut Gurun, tindakan penelantaran yang dilakukan ketiga anak korban melanggar Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dengan hukuman pidana 3 tahun dan denda belasan juta. Selain itu, ia berharap dengan adanya proses hukum bisa berdampak agar tak ada lagi anak-anak yang tega menelantarkan orang tuanya semacam ini. Kisah pasutri lansia Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang ditemukan tewas membusuk di rumah di kawasan Jonggol Bogor terus jadi sorotan. Terutama mengenai fakta ketiga anak Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang tak pernah menjenguk orang tua mereka selama bertahun-tahun. Adapun terkuak penyebab ketiga anak tersebut tak menjenguk lantaran kesibukan dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat publik penasaran mengenai pekerjaan anak dari Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa. Salah satu terkuak yakni sang anak bungsu bernama Ciro Juliano Tomasoa atau akrab disapa Siji Tomasoa. Ciro Juliano Tomasoa diketahui sempat datang ke pemakaman sang orang tua dan mengucapkan permintaan terima kasih kepada warga lantaran telah membantu selama ini. Berdasarkan penelusuran tribunsumsel.com, Sabtu, 20 Juli 2024, terkuak pekerjaan yang dilakoni Ciro Juliano Tomasoa. Lewat laman Job Candidate, Ciro Juliano Tomasoa sempat menguak soal profesinya seorang copywriter. Sebelumnya, Ciro Juliano Tomasoa ternyata punya alasan lain terkait alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Ciro mengungkap jika ternyata hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita juga sedang tidak harmonis. Menurut Ketua RT sekitar, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83, dan Rita Tomasoa, 79, tinggal di Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke Ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tinggal di Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Dari penyampaian anak bungsu Opa dan Oma, dia menyampaikan bahwa ada ketidakharmonisan di dalam hubungan mereka, tuturnya. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Alasannya mereka berdua baru mendapat informasi sekira jam 1 siang, tidak menjelaskan apapun soal adanya permasalahan keluarga, tutur Jonathan. Di sisi lain, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respons. Saya sebenarnya sangat kesal sama anak-anaknya, kalau emang gak mau mengakui orang tua ini ya sudah berikan ke orang lain dan jangan mengejar hal-hal lain setelah mereka meninggal, kata dia. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Apalagi di saat meninggalnya itu saya coba telepon itu gak diangkat, saya coba kirim videonya itu pun gak direspons, ujarnya.
Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Terus begitu kita bawa ke RSUD barulah di situ direspons. Pas direspons sebetulnya gak enak ngeresponnya, kata dia. Curhatan anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol diungkap oleh ketua RT setempat. Anak Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Rupanya kepada ketua RT, anak bungsu mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83 tahun, dan Rita Tomasoa, 79 tahun, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Sementara saat anak pertama dan kedua datang ke wilayahnya pasca kematian Oma Opa, kebetulan tidak sempat bertemu dengan ketua RT. Kepada ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Sementara itu, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respon. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Sosok Opa Hans dan Oma Rita belakangan menjadi sorotan publik. Pasangan kakek nenek ini ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor. Di usia senjanya, Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tak diurus anak-anak yang telah mereka besarkan sejak bayi. Bahkan, menjelang wafat pun Opa Hans dan Oma Rita tak melihat wajah anak-anaknya untuk yang terakhir kali. Hans Tomasia berusia 83 tahun, sedangkan Rita Tomasoa 73 tahun. Pilunya nasib Opa Hans dan Oma Rita cukup menuai sorotan publik karena ditekantarkan oleh anak kandungnya sendiri. Publik menyayangkan sikap ketiga anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang lama tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Jadi dia hidup hanya berdua, jadi tidak ada anaknya, tidak ada siapa-siapa, kata Kapolsek Jonggol, Kompo Olwagiman, Rabu, 17 Juli 2024. Bahkan, jasad Opa Hans dan Oma Rita pun yang mengurus bukan anak-anaknya. Namun, para tetangga dan jemaat gereja tempat keduanya melakukan ibadah. Keduanya belakangan diketahui bukan orang sembarangan. Opa Hans muda merupakan seorang pelaut dan mantan kapten kapal saat ia masih aktif bekerja. Oma Rita muda merupakan seorang bintang RRI yang pernah mengalami masa kejayaan di eranya. Namun miris, haru tua Opa Hans dan Oma Rita tak seindah masa mudanya. Saat keduanya telah pensiun dari pekerjaannya masing-masing, mereka pun mulai sakit-sakitan. Sementara itu, pengurus RT setempat, Jonathan Tobing mengatakan, kondisi Rita Tomasoa memang sudah tidak bisa bergerak aktif lagi. Namun ia membantah bahwa Oma Rita menderita stroke. Sementara itu, tak diketahui secara pasti alasan ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita ini tak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya. Padahal, saat masa muda mereka menghabiskan waktu hingga tenaga untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Terjawab sudah sumber uang Hans Tomasoa untuk hidup bersama istrinya, Rita Tomasoa ternyata bukan dari tiga anaknya. Rupanya selain tak pernah menjenguk, tiga anak tersebut juga tidak mengirim uang untuk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Padahal Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa sudah berusia sangat tua. Opa Hans berusia 83 tahun, 10 tahun lebih tua dari Oma Rita. Kakek nenek meninggal di Jonggol ditemukan dalam kamar rumahnya, Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Sejak tinggal di rumah itu pada tahun 2017,
Hans dan Rita sama sekali tak pernah dijenguk tiga anaknya. Hans Tomasoa hanya hidup berdua dengan Rita Tomasoa. Kini terjawab sumber uang Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pengurut RT setempat, Jonathan Tobing menerangkan Opa Hans merupakan mantan kapten kapal di perusahaan ternama. Sedangkan Oma Rita adalah pensiunan. Ia menerangkan bahwa Oma Rita mengalami Parkinson setengah badan. Sedangkan Opa Hans memiliki masalah pada lututnya yang sangat menyiksa ketika ditekuk atau berjalan kaki. Untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti makan, Hans Tomasoa dan Rita mendapat bantuan dari warga dan gereja. Sampai kemudian ada yayasan yang mengirim makan secara rutin sebelum Opa Oma meninggal di Jonggol. Bahkan sampai biaya pemakaman pun bukan anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang menanggung. Meski kondisinya ringkih, namun Opa Hans tetap setia merawat Oma Rita. Bertahun-tahun tak menjenguk, anak-anak itu baru datang usai kakek nenek meninggal di Jonggol. Mereka tak datang bersama. Sedangkan anak tertua dan kedua datang ke lingkungan rumah Opa Hans dan Oma Rita. Mereka beralasan baru datang usai Opa Oma meninggal di Jonggol. Opa Hans dan Oma Rita Tomasoa ditemukan membusuk di kamar rumahnya yang ada di Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Informasinya, Rita Tomasoa mengalami stroke. Hans Tomasoa lah yang selalu merawatnya. Namun, Opa Hans juga sudah sakit-sakitan. Sehingga ia kesulitan merawat istri tercintanya. Sejak ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, berbagai spekulasi pun muncul. Warga menduga bahwa yang meninggal lebih dulu adalah Opa Hans. Karena sang istri tidak bisa apa-apa, kemudian Oma Rita juga menyusul suaminya. Kisah pilu pasangan suami istri ini benar-benar menyayat hati masyarakat. Tak sedikit warga yang mengecam sikap ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita. Belakangan, ketiga anaknya tersebut dilaporkan ke polisi. Pengacara yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, SEMI, Gurun Arisastra menyebut akan mempolisikan ketiga anak Hans dan Rita. Rencananya, Gurun akan membuat laporan resmi ke Polres Bogor pada Senin, 22 Juli 2024, pekan depan. Menurut Gurun, tindakan penelantaran yang dilakukan ketiga anak korban melanggar Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dengan hukuman pidana 3 tahun dan denda belasan juta. Selain itu, ia berharap dengan adanya proses hukum bisa berdampak agar tak ada lagi anak-anak yang tega menelantarkan orang tuanya semacam ini. Kisah pasutri lansia Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang ditemukan tewas membusuk di rumah di kawasan Jonggol Bogor terus jadi sorotan. Terutama mengenai fakta ketiga anak Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang tak pernah menjenguk orang tua mereka selama bertahun-tahun. Adapun terkuak penyebab ketiga anak tersebut tak menjenguk lantaran kesibukan dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat publik penasaran mengenai pekerjaan anak dari Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa. Salah satu terkuak yakni sang anak bungsu bernama Ciro Juliano Tomasoa atau akrab disapa Siji Tomasoa. Ciro Juliano Tomasoa diketahui sempat datang ke pemakaman sang orang tua dan mengucapkan permintaan terima kasih kepada warga lantaran telah membantu selama ini. Berdasarkan penelusuran TribunSumsel.com, Sabtu, 20 Juli 2024, terkuak pekerjaan yang dilakoni Ciro Juliano Tomasoa. Lewat laman Job Candidate, Ciro Juliano Tomasoa sempat menguak soal profesinya seorang copywriter. Sebelumnya, Ciro Juliano Tomasoa ternyata punya alasan lain terkait alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Ciro mengungkap jika ternyata hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita juga sedang tidak harmonis. Menurut Ketua RT sekitar, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83, dan Rita Tomasoa, 79, tinggal di Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka.
Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Dari penyampaian anak bungsu Opa dan Oma, dia menyampaikan bahwa ada ketidakharmonisan di dalam hubungan mereka, tuturnya. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Alasannya mereka berdua baru mendapat informasi sekira jam 1 siang, tidak menjelaskan apapun soal adanya permasalahan keluarga, tutur Jonathan. Di sisi lain, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respons. Saya sebenarnya sangat kesal sama anak-anaknya, kalau emang gak mau mengakui orang tua ini ya sudah berikan ke orang lain dan jangan mengejar hal-hal lain setelah mereka meninggal, kata dia. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Apalagi di saat meninggalnya itu saya coba telepon itu gak diangkat, saya coba kirim videonya itu pun gak direspons, ujarnya. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Terus begitu kita bawa ke RSUD barulah di situ direspons. Pas direspons sebetulnya gak enak ngeresponnya, kata dia. Curhatan anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol diungkap oleh Ketua RT setempat. Anak Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Rupanya kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83 tahun, dan Rita Tomasoa, 79 tahun, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Sementara saat anak pertama dan kedua datang ke wilayahnya pasca kematian Oma Opa, kebetulan tidak sempat bertemu dengan Ketua RT. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Sementara itu, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respon. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Sosok Opa Hans dan Oma Rita belakangan menjadi sorotan publik. Pasangan kakek nenek ini ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor. Di usia senjanya, Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tak diurus anak-anak yang telah mereka besarkan sejak bayi. Bahkan, menjelang wafat pun Opa Hans dan Oma Rita tak melihat wajah anak-anaknya untuk yang terakhir kali. Hans Tomasia berusia 83 tahun, sedangkan Rita Tomasoa 73 tahun. Pilunya nasib Opa Hans dan Oma Rita cukup menuai sorotan publik karena ditekantarkan oleh anak kandungnya sendiri. Publik menyayangkan sikap ketiga anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang lama tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Jadi dia hidup hanya berdua, jadi tidak ada anaknya, tidak ada siapa-siapa, kata Kapolsek Jonggol, Kompo Olwagiman, Rabu, 17 Juli 2024. Bahkan, jasad Opa Hans dan Oma Rita pun yang mengurus bukan anak-anaknya. Namun, para tetangga dan jemaat gereja tempat keduanya melakukan ibadah. Keduanya belakangan diketahui bukan orang sembarangan. Opa Hans muda merupakan seorang pelaut dan mantan kapten kapal saat ia masih aktif bekerja. Oma Rita muda merupakan seorang bintang RRI yang pernah mengalami masa kejayaan di eranya. Namun miris, haru tua Opa Hans dan Oma Rita tak seindah masa mudanya. Saat keduanya telah pensiun dari pekerjaannya masing-masing, mereka pun mulai sakit-sakitan. Sementara itu, pengurus RT setempat, Jonathan Tobing mengatakan, kondisi Rita Tomasoa memang sudah tidak bisa bergerak aktif lagi. Namun ia membantah bahwa Oma Rita menderita stroke.
Sementara itu, tak diketahui secara pasti alasan ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita ini tak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya. Padahal, saat masa muda mereka menghabiskan waktu hingga tenaga untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Terjawab sudah sumber uang Hans Tomasoa untuk hidup bersama istrinya, Rita Tomasoa ternyata bukan dari 3 anaknya. Rupanya selain tak pernah menjenguk, 3 anak tersebut juga tidak mengirim uang untuk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Padahal Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa sudah berusia sangat tua. Opa Hans berusia 83 tahun, 10 tahun lebih tua dari Oma Rita. Kakek nenek meninggal di Jonggol ditemukan dalam kamar rumahnya, Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Sejak tinggal di rumah itu pada tahun 2017, Hans dan Rita sama sekali tak pernah dijenguk 3 anaknya. Hans Tomasoa hanya hidup berdua dengan Rita Tomasoa. Kini terjawab sumber uang Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pengurut RT setempat, Jonathan Tobing menerangkan Opa Hans merupakan mantan kapten kapal di perusahaan ternama. Sedangkan Oma Rita adalah pensiunan. Ia menerangkan bahwa Oma Rita mengalami Parkinson setengah badan. Sedangkan Opa Hans memiliki masalah pada lututnya yang sangat menyiksa ketika ditekuk atau berjalan kaki. Untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti makan, Hans Tomasoa dan Rita mendapat bantuan dari warga dan gereja. Sampai kemudian ada yayasan yang mengirim makan secara rutin sebelum Opa Oma meninggal di Jonggol. Bahkan sampai biaya pemakaman pun bukan anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang menanggung. Meski kondisinya ringkih, namun Opa Hans tetap setia merawat Oma Rita. Bertahun-tahun tak menjenguk, anak-anak itu baru datang usai kakek nenek meninggal di Jonggol. Mereka tak datang bersama. Sedangkan anak tertua dan kedua datang ke lingkungan rumah Opa Hans dan Oma Rita. Mereka beralasan baru datang usai Opa Oma meninggal di Jonggol. Opa Hans dan Oma Rita Tomasoa ditemukan membusuk di kamar rumahnya yang ada di Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Informasinya, Rita Tomasoa mengalami stroke. Hans Tomasoa lah yang selalu merawatnya. Namun, Opa Hans juga sudah sakit-sakitan. Sehingga ia kesulitan merawat istri tercintanya. Sejak ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, berbagai spekulasi pun muncul. Warga menduga bahwa yang meninggal lebih dulu adalah Opa Hans. Karena sang istri tidak bisa apa-apa, kemudian Oma Rita juga menyusul suaminya. Kisah pilu pasangan suami istri ini benar-benar menyayat hati masyarakat. Tak sedikit warga yang mengecam sikap ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita. Belakangan, ketiga anaknya tersebut dilaporkan ke polisi. Pengacara yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, SEMI, Gurun Arisastra menyebut akan mempolisikan ketiga anak Hans dan Rita. Rencananya, Gurun akan membuat laporan resmi ke Polres Bogor pada Senin, 22 Juli 2024, pekan depan. Menurut Gurun, tindakan penelantaran yang dilakukan ketiga anak korban melanggar Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dengan hukuman pidana 3 tahun dan denda belasan juta. Selain itu, ia berharap dengan adanya proses hukum bisa berdampak agar tak ada lagi anak-anak yang tega menelantarkan orang tuanya semacam ini. Kisah pasutri lansia Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang ditemukan tewas membusuk di rumah di kawasan Jonggol Bogor terus jadi sorotan. Terutama mengenai fakta ketiga anak Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang tak pernah menjenguk orang tua mereka selama bertahun-tahun. Adapun terkuak penyebab ketiga anak tersebut tak menjenguk lantaran kesibukan dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat publik penasaran mengenai pekerjaan anak dari Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa. Salah satu terkuak yakni sang anak bungsu bernama Ciro Juliano Tomasoa atau akrab disapa Siji Tomasoa. Ciro Juliano Tomasoa diketahui sempat datang ke pemakaman sang orang tua dan mengucapkan permintaan terima kasih kepada warga lantaran telah membantu selama ini.
Berdasarkan penelusuran TribunSumsel.com, Sabtu, 20 Juli 2024, terkuak pekerjaan yang dilakoni Ciro Juliano Tomasoa. Lewat laman Job Candidate, Ciro Juliano Tomasoa sempat menguak soal profesinya seorang copywriter. Sebelumnya, Ciro Juliano Tomasoa ternyata punya alasan lain terkait alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Ciro mengungkap jika ternyata hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita juga sedang tidak harmonis. Menurut Ketua RT sekitar, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83, dan Rita Tomasoa, 79, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Dari penyampaian anak bungsu Opa dan Oma, dia menyampaikan bahwa ada ketidakharmonisan di dalam hubungan mereka, tuturnya. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Alasannya mereka berdua baru mendapat informasi sekira jam 1 siang, tidak menjelaskan apapun soal adanya permasalahan keluarga, tutur Jonathan. Di sisi lain, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respons. Saya sebenarnya sangat kesal sama anak-anaknya, kalau emang gak mau mengakui orang tua ini ya sudah berikan ke orang lain dan jangan mengejar hal-hal lain setelah mereka meninggal, kata dia. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Apalagi di saat meninggalnya itu saya coba telepon itu gak diangkat, saya coba kirim videonya itu pun gak direspons, ujarnya. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Terus begitu kita bawa ke RSUD barulah di situ direspons. Pas direspons sebetulnya gak enak ngeresponnya, kata dia. Curhatan anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol diungkap oleh Ketua RT setempat. Anak Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Rupanya kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83 tahun, dan Rita Tomasoa, 79 tahun, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Sementara saat anak pertama dan kedua datang ke wilayahnya pasca kematian Oma Opa, kebetulan tidak sempat bertemu dengan Ketua RT. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Sementara itu, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respon. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Sosok Opa Hans dan Oma Rita belakangan menjadi sorotan publik. Pasangan kakek nenek ini ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor. Di usia senjanya, Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tak diurus anak-anak yang telah mereka besarkan sejak bayi. Bahkan, menjelang wafat pun Opa Hans dan Oma Rita tak melihat wajah anak-anaknya untuk yang terakhir kali.
Hans Tomasia berusia 83 tahun, sedangkan Rita Tomasoa 73 tahun. Pilunya nasib Opa Hans dan Oma Rita cukup menuai sorotan publik karena ditekantarkan oleh anak kandungnya sendiri. Publik menyayangkan sikap ketiga anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang lama tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Jadi dia hidup hanya berdua, jadi tidak ada anaknya, tidak ada siapa-siapa, kata Kapolsek Jonggol, Kompo Olwagiman, Rabu, 17 Juli 2024. Bahkan, jasad Opa Hans dan Oma Rita pun yang mengurus bukan anak-anaknya. Namun, para tetangga dan jemaat gereja tempat keduanya melakukan ibadah. Keduanya belakangan diketahui bukan orang sembarangan. Opa Hans muda merupakan seorang pelaut dan mantan kapten kapal saat ia masih aktif bekerja. Oma Rita muda merupakan seorang bintang RRI yang pernah mengalami masa kejayaan di eranya. Namun miris, haru tua Opa Hans dan Oma Rita tak seindah masa mudanya. Saat keduanya telah pensiun dari pekerjaannya masing-masing, mereka pun mulai sakit-sakitan. Sementara itu, pengurus RT setempat, Jonathan Tobing mengatakan, kondisi Rita Tomasoa memang sudah tidak bisa bergerak aktif lagi. Namun ia membantah bahwa Oma Rita menderita stroke. Sementara itu, tak diketahui secara pasti alasan ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita ini tak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya. Padahal, saat masa muda mereka menghabiskan waktu hingga tenaga untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Terjawab sudah sumber uang Hans Tomasoa untuk hidup bersama istrinya, Rita Tomasoa ternyata bukan dari tiga anaknya. Rupanya selain tak pernah menjenguk, tiga anak tersebut juga tidak mengirim uang untuk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Padahal Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa sudah berusia sangat tua. Opa Hans berusia 83 tahun, 10 tahun lebih tua dari Oma Rita. Kakek nenek meninggal di Jonggol ditemukan dalam kamar rumahnya, Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Sejak tinggal di rumah itu pada tahun 2017, Hans dan Rita sama sekali tak pernah dijenguk tiga anaknya. Hans Tomasoa hanya hidup berdua dengan Rita Tomasoa. Kini terjawab sumber uang Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pengurus RT setempat, Jonathan Tobing menerangkan Opa Hans merupakan mantan kapten kapal di perusahaan ternama. Sedangkan Oma Rita adalah pensiunan. Ia menerangkan bahwa Oma Rita mengalami Parkinson setengah badan. Sedangkan Opa Hans memiliki masalah pada lututnya yang sangat menyiksa ketika ditekuk atau berjalan kaki. Untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti makan, Hans Tomasoa dan Rita mendapat bantuan dari warga dan gereja. Sampai kemudian ada yayasan yang mengirim makan secara rutin sebelum Opa Oma meninggal di Jonggol. Bahkan sampai biaya pemakaman pun bukan anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang menanggung. Meski kondisinya ringkih, namun Opa Hans tetap setia merawat Oma Rita. Bertahun-tahun tak menjenguk, anak-anak itu baru datang usai kakek nenek meninggal di Jonggol. Mereka tak datang bersama. Sedangkan anak tertua dan kedua datang ke lingkungan rumah Opa Hans dan Oma Rita. Mereka beralasan baru datang usai Opa Oma meninggal di Jonggol. Opa Hans dan Oma Rita Tomasoa ditemukan membusuk di kamar rumahnya yang ada di Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Informasinya, Rita Tomasoa mengalami stroke. Hans Tomasoa lah yang selalu merawatnya. Namun, Opa Hans juga sudah sakit-sakitan. Sehingga ia kesulitan merawat istri tercintanya. Sejak ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, berbagai spekulasi pun muncul. Warga menduga bahwa yang meninggal lebih dulu adalah Opa Hans. Karena sang istri tidak bisa apa-apa, kemudian Oma Rita juga menyusul suaminya. Kisah pilu pasangan suami istri ini benar-benar menyayat hati masyarakat. Tak sedikit warga yang mengecam sikap ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita. Belakangan, ketiga anaknya tersebut dilaporkan ke polisi. Pengacara yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, SEMI, Gurun Arisastra menyebut akan mempolisikan ketiga anak Hans dan Rita. Rencananya, Gurun akan membuat laporan resmi ke Polres Bogor pada Senin, 22 Juli 2024, pekan depan.
Menurut Gurun, tindakan penelantaran yang dilakukan ketiga anak korban melanggar Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dengan hukuman pidana 3 tahun dan denda belasan juta. Selain itu, ia berharap dengan adanya proses hukum bisa berdampak agar tak ada lagi anak-anak yang tega menelantarkan orang tuanya semacam ini. Kisah pasutri lansia Opa Hans Tomasoa dan Omarita Tomasoa yang ditemukan tewas membusuk di rumah di kawasan Jonggol Bogor terus jadi sorotan. Terutama mengenai fakta ketiga anak Opa Hans Tomasoa dan Omarita Tomasoa yang tak pernah menjenguk orang tua mereka selama bertahun-tahun. Adapun terkuak penyebab ketiga anak tersebut tak menjenguk lantaran kesibukan dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat publik penasaran mengenai pekerjaan anak dari Opa Hans Tomasoa dan Omarita Tomasoa. Salah satu terkuak yakni sang anak bungsu bernama Ciro Juliano Tomasoa atau akrab disapa Siji Tomasoa. Ciro Juliano Tomasoa diketahui sempat datang ke pemakaman sang orang tua dan mengucapkan permintaan terima kasih kepada warga lantaran telah membantu selama ini. Berdasarkan penelusuran TribunSumsel.com, Sabtu, 20 Juli 2024, terkuak pekerjaan yang dilakoni Ciro Juliano Tomasoa. Lewat laman Job Candidate, Ciro Juliano Tomasoa sempat menguak soal profesinya seorang copywriter. Sebelumnya, Ciro Juliano Tomasoa ternyata punya alasan lain terkait alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Ciro mengungkap jika ternyata hubungannya dengan Opa Hans dan Omarita juga sedang tidak harmonis. Menurut Ketua RT sekitar, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83, dan Rita Tomasoa, 79, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke Ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Omarita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Dari penyampaian anak bungsu Opa dan Oma, dia menyampaikan bahwa ada ketidakharmonisan di dalam hubungan mereka, tuturnya. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Alasannya mereka berdua baru mendapat informasi sekira jam 1 siang, tidak menjelaskan apapun soal adanya permasalahan keluarga, tutur Jonathan. Di sisi lain, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respons. Saya sebenarnya sangat kesal sama anak-anaknya, kalau emang gak mau mengakui orang tua ini ya sudah berikan ke orang lain dan jangan mengejar hal-hal lain setelah mereka meninggal, kata dia. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Apalagi di saat meninggalnya itu saya coba telepon itu gak diangkat, saya coba kirim videonya itu pun gak direspons, ujarnya. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Terus begitu kita bawa ke RSUD barulah di situ direspons. Pas direspons sebetulnya gak enak ngeresponnya, kata dia. Curhatan anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol diungkap oleh Ketua RT setempat. Anak Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Rupanya kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Omarita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83 tahun, dan Rita Tomasoa, 79 tahun, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Sementara saat anak pertama dan kedua datang ke wilayahnya pasca kematian Oma Opa, kebetulan tidak sempat bertemu dengan Ketua RT. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka.
Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Sementara itu, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respon. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Sosok Opa Hans dan Oma Rita belakangan menjadi sorotan publik. Pasangan kakek nenek ini ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor. Di usia senjanya, Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tak diurus anak-anak yang telah mereka besarkan sejak bayi. Bahkan, menjelang wafat pun Opa Hans dan Oma Rita tak melihat wajah anak-anaknya untuk yang terakhir kali. Hans Tomasia berusia 83 tahun, sedangkan Rita Tomasoa 73 tahun. Pilunya nasib Opa Hans dan Oma Rita cukup menuai sorotan publik karena ditekantarkan oleh anak kandungnya sendiri. Publik menyayangkan sikap ketiga anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang lama tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Jadi dia hidup hanya berdua, jadi tidak ada anaknya, tidak ada siapa-siapa, kata Kapolsek Jonggol, Kompo Olwagiman, Rabu, 17 Juli 2024. Bahkan, jasad Opa Hans dan Oma Rita pun yang mengurus bukan anak-anaknya. Namun, para tetangga dan jemaat gereja tempat keduanya melakukan ibadah. Keduanya belakangan diketahui bukan orang sembarangan. Opa Hans muda merupakan seorang pelaut dan mantan kapten kapal saat ia masih aktif bekerja. Oma Rita muda merupakan seorang bintang RRI yang pernah mengalami masa kejayaan di eranya. Namun miris, haru tua Opa Hans dan Oma Rita tak seindah masa mudanya. Saat keduanya telah pensiun dari pekerjaannya masing-masing, mereka pun mulai sakit-sakitan. Sementara itu, pengurus RT setempat, Jonathan Tobing mengatakan, kondisi Rita Tomasoa memang sudah tidak bisa bergerak aktif lagi. Namun ia membantah bahwa Oma Rita menderita stroke. Sementara itu, tak diketahui secara pasti alasan ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita ini tak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya. Padahal, saat masa muda mereka menghabiskan waktu hingga tenaga untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Terjawab sudah sumber uang Hans Tomasoa untuk hidup bersama istrinya, Rita Tomasoa ternyata bukan dari tiga anaknya. Rupanya selain tak pernah menjenguk, tiga anak tersebut juga tidak mengirim uang untuk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Padahal Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa sudah berusia sangat tua. Opa Hans berusia 83 tahun, 10 tahun lebih tua dari Oma Rita. Kakek nenek meninggal di Jonggol ditemukan dalam kamar rumahnya, Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Sejak tinggal di rumah itu pada tahun 2017, Hans dan Rita sama sekali tak pernah dijenguk tiga anaknya. Hans Tomasoa hanya hidup berdua dengan Rita Tomasoa. Kini terjawab sumber uang Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pengurus RT setempat, Jonathan Tobing menerangkan Opa Hans merupakan mantan kapten kapal di perusahaan ternama. Sedangkan Oma Rita adalah pensiunan. Ia menerangkan bahwa Oma Rita mengalami Parkinson setengah badan. Sedangkan Opa Hans memiliki masalah pada lututnya yang sangat menyiksa ketika ditekuk atau berjalan kaki. Untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti makan, Hans Tomasoa dan Rita mendapat bantuan dari warga dan gereja. Sampai kemudian ada yayasan yang mengirim makan secara rutin sebelum Opa Oma meninggal di Jonggol. Bahkan sampai biaya pemakaman pun bukan anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang menanggung. Meski kondisinya ringkih, namun Opa Hans tetap setia merawat Oma Rita. Bertahun-tahun tak menjenguk, anak-anak itu baru datang usai kakek nenek meninggal di Jonggol. Mereka tak datang bersama. Sedangkan anak tertua dan kedua datang ke lingkungan rumah Opa Hans dan Oma Rita.
Mereka beralasan baru datang usai Opa Oma meninggal di Jonggol. Opa Hans dan Oma Rita Tomasoa ditemukan membusuk di kamar rumahnya yang ada di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Informasinya, Rita Tomasoa mengalami stroke. Hans Tomasoa lah yang selalu merawatnya. Namun, Opa Hans juga sudah sakit-sakitan, sehingga ia kesulitan merawat istri tercintanya. Sejak ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, berbagai spekulasi pun muncul. Warga menduga bahwa yang meninggal lebih dulu adalah Opa Hans. Karena sang istri tidak bisa apa-apa, kemudian Oma Rita juga menyusul suaminya. Kisah pilu pasangan suami istri ini benar-benar menyayat hati masyarakat. Tak sedikit warga yang mengecam sikap ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita. Belakangan, ketiga anaknya tersebut dilaporkan ke polisi. Pengacara yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, SEMI, Gurun Arisastra menyebut akan mempolisikan ketiga anak Hans dan Rita. Rencananya, Gurun akan membuat laporan resmi ke Polres Bogor pada Senin, 22 Juli 2024, pekan depan. Menurut Gurun, tindakan penelantaran yang dilakukan ketiga anak korban melanggar Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dengan hukuman pidana 3 tahun dan denda belasan juta. Selain itu, ia berharap dengan adanya proses hukum bisa berdampak agar tak ada lagi anak-anak yang tega menelantarkan orang tuanya semacam ini. Kisah pasutri lansia Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang ditemukan tewas membusuk di rumah di kawasan Jonggol Bogor terus jadi sorotan. Terutama mengenai fakta ketiga anak Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang tak pernah menjenguk orang tua mereka selama bertahun-tahun. Adapun terkuak penyebab ketiga anak tersebut tak menjenguk lantaran kesibukan dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat publik penasaran mengenai pekerjaan anak dari Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa. Salah satu terkuak yakni sang anak bungsu bernama Ciro Juliano Tomasoa atau akrab disapa Siji Tomasoa. Ciro Juliano Tomasoa diketahui sempat datang ke pemakaman sang orang tua dan mengucapkan permintaan terima kasih kepada warga lantaran telah membantu selama ini. Berdasarkan penelusuran tribunsumsel.com, Sabtu, 20 Juli 2024, terkuak pekerjaan yang dilakoni Ciro Juliano Tomasoa. Lewat laman Job Candidate, Ciro Juliano Tomasoa sempat menguak soal profesinya seorang copywriter. Sebelumnya, Ciro Juliano Tomasoa ternyata punya alasan lain terkait alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Ciro mengungkap jika ternyata hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita juga sedang tidak harmonis. Menurut Ketua RT sekitar, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83, dan Rita Tomasoa, 79, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke Ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Dari penyampaian anak bungsu Opa dan Oma, dia menyampaikan bahwa ada ketidakharmonisan di dalam hubungan mereka, tuturnya. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Alasannya mereka berdua baru mendapat informasi sekira jam 1 siang, tidak menjelaskan apapun soal adanya permasalahan keluarga, tutur Jonathan. Di sisi lain, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respons. Saya sebenarnya sangat kesal sama anak-anaknya, kalau emang gak mau mengakui orang tua ini ya sudah berikan ke orang lain dan jangan mengejar hal-hal lain setelah mereka meninggal, kata dia. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Apalagi di saat meninggalnya itu saya coba telepon itu gak diangkat, saya coba kirim videonya itu pun gak direspons, ujarnya.
Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Terus begitu kita bawa ke RSUD barulah di situ direspons. Pas direspons sebetulnya gak enak ngeresponnya, kata dia. Curhatan anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol diungkap oleh ketua RT setempat. Anak Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Rupanya kepada ketua RT, anak bungsu mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83 tahun, dan Rita Tomasoa, 79 tahun, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Sementara saat anak pertama dan kedua datang ke wilayahnya pasca kematian Oma Opa, kebetulan tidak sempat bertemu dengan ketua RT. Kepada ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Sementara itu, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respon. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Sosok Opa Hans dan Oma Rita belakangan menjadi sorotan publik. Pasangan kakek nenek ini ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor. Di usia senjanya, Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tak diurus anak-anak yang telah mereka besarkan sejak bayi. Bahkan, menjelang wafat pun Opa Hans dan Oma Rita tak melihat wajah anak-anaknya untuk yang terakhir kali. Hans Tomasia berusia 83 tahun, sedangkan Rita Tomasoa 73 tahun. Pilunya nasib Opa Hans dan Oma Rita cukup menuai sorotan publik karena ditekantarkan oleh anak kandungnya sendiri. Publik menyayangkan sikap ketiga anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang lama tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Jadi dia hidup hanya berdua, jadi tidak ada anaknya, tidak ada siapa-siapa, kata Kapolsek Jonggol, Kompo Olwagiman, Rabu, 17 Juli 2024. Bahkan, jasad Opa Hans dan Oma Rita pun yang mengurus bukan anak-anaknya. Namun, para tetangga dan jemaat gereja tempat keduanya melakukan ibadah. Keduanya belakangan diketahui bukan orang sembarangan. Opa Hans muda merupakan seorang pelaut dan mantan kapten kapal saat ia masih aktif bekerja. Oma Rita muda merupakan seorang bintang RRI yang pernah mengalami masa kejayaan di eranya. Namun miris, haru tua Opa Hans dan Oma Rita tak seindah masa mudanya. Saat keduanya telah pensiun dari pekerjaannya masing-masing, mereka pun mulai sakit-sakitan. Sementara itu, pengurus RT setempat, Jonathan Tobing mengatakan, kondisi Rita Tomasoa memang sudah tidak bisa bergerak aktif lagi. Namun ia membantah bahwa Oma Rita menderita stroke. Sementara itu, tak diketahui secara pasti alasan ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita ini tak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya. Padahal, saat masa muda mereka menghabiskan waktu hingga tenaga untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Terjawab sudah sumber uang Hans Tomasoa untuk hidup bersama istrinya, Rita Tomasoa ternyata bukan dari tiga anaknya. Rupanya selain tak pernah menjenguk, tiga anak tersebut juga tidak mengirim uang untuk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Padahal Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa sudah berusia sangat tua. Opa Hans berusia 83 tahun, 10 tahun lebih tua dari Oma Rita. Kakek nenek meninggal di Jonggol ditemukan dalam kamar rumahnya, perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Sejak tinggal di rumah itu pada tahun 2017,
Hans dan Rita sama sekali tak pernah dijenguk tiga anaknya. Hans Tomasoa hanya hidup berdua dengan Rita Tomasoa. Kini terjawab sumber uang Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pengurut RT setempat, Jonathan Tobing menerangkan Opa Hans merupakan mantan kapten kapal di perusahaan ternama. Sedangkan Oma Rita adalah pensiunan. Ia menerangkan bahwa Oma Rita mengalami Parkinson setengah badan. Sedangkan Opa Hans memiliki masalah pada lututnya yang sangat menyiksa ketika ditekuk atau berjalan kaki. Untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti makan, Hans Tomasoa dan Rita mendapat bantuan dari warga dan gereja. Sampai kemudian ada yayasan yang mengirim makan secara rutin sebelum Opa-Oma meninggal di Jonggol. Bahkan sampai biaya pemakaman pun bukan anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang menanggung. Meski kondisinya ringkih, namun Opa Hans tetap setia merawat Oma Rita. Bertahun-tahun tak menjenguk, anak-anak itu baru datang usai kakek nenek meninggal di Jonggol. Mereka tak datang bersama. Sedangkan anak tertua dan kedua datang ke lingkungan rumah Opa Hans dan Oma Rita. Mereka beralasan baru datang usai Opa-Oma meninggal di Jonggol. Opa Hans dan Oma Rita Tomasoa ditemukan membusuk di kamar rumahnya yang ada di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Informasinya, Rita Tomasoa mengalami stroke. Hans Tomasoa lah yang selalu merawatnya. Namun, Opa Hans juga sudah sakit-sakitan. Sehingga ia kesulitan merawat istri tercintanya. Sejak ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, berbagai spekulasi pun muncul. Warga menduga bahwa yang meninggal lebih dulu adalah Opa Hans. Karena sang istri tidak bisa apa-apa, kemudian Oma Rita juga menyusul suaminya. Kisah pilu pasangan suami istri ini benar-benar menyayat hati masyarakat. Tak sedikit warga yang mengecam sikap ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita. Belakangan, ketiga anaknya tersebut dilaporkan ke polisi. Tindakan penelantaran yang dilakukan ketiga anak korban melanggar pasal 49 UU nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dengan hukuman pidana 3 tahun dan denda belasan juta. Selain itu, ia berharap dengan adanya proses hukum bisa berdampak agar tak ada lagi anak-anak yang tega menelantarkan orang tuanya semacam ini. Kisah pasutri lansia Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang ditemukan tewas membusuk di rumah di kawasan Jonggol Bogor terus jadi sorotan. Terutama mengenai fakta ketiga anak Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang tak pernah menjenguk orang tua mereka selama bertahun-tahun. Adapun terkuak penyebab ketiga anak tersebut tak menjenguk lantaran kesibukan dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat publik penasaran mengenai pekerjaan anak dari Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa. Salah satu terkuak yakni sang anak bungsu bernama Ciro Juliano Tomasoa atau akrab disapa Siji Tomasoa. Ciro Juliano Tomasoa diketahui sempat datang ke pemakaman sang orang tua dan mengucapkan permintaan terima kasih kepada warga lantaran telah membantu selama ini. Berdasarkan penelusuran TribunSumsel.com, Sabtu, 20 Juli 2024, terkuak pekerjaan yang dilakoni Ciro Juliano Tomasoa. Lewat laman Job Candidate, Ciro Juliano Tomasoa sempat menguak soal profesinya seorang copywriter. Sebelumnya, Ciro Juliano Tomasoa ternyata punya alasan lain terkait alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Ciro mengungkap jika ternyata hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita juga sedang tidak harmonis. Menurut Ketua RT sekitar, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83, dan Rita Tomasoa, 79, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Dari penyampaian anak bungsu Opa dan Oma, dia menyampaikan bahwa ada ketidakharmonisan di dalam hubungan mereka, tuturnya.
Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Alasannya mereka berdua baru mendapat informasi sekira jam 1 siang, tidak menjelaskan apapun soal adanya permasalahan keluarga, tutur Jonathan. Di sisi lain, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respons. Saya sebenarnya sangat kesal sama anak-anaknya, kalau emang gak mau mengakui orang tua ini ya sudah berikan ke orang lain dan jangan mengejar hal-hal lain setelah mereka meninggal, kata dia. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Apalagi di saat meninggalnya itu saya coba telepon itu gak diangkat, saya coba kirim videonya itu pun gak direspons, ujarnya. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Terus begitu kita bawa ke RSUD barulah di situ direspons. Pas direspons sebetulnya gak enak ngeresponnya, kata dia. Curhatan anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol diungkap oleh ketua RT setempat. Anak Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Rupanya kepada ketua RT, anak bungsu mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83 tahun, dan Rita Tomasoa, 79 tahun, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Sementara saat anak pertama dan kedua datang ke wilayahnya pasca kematian Oma Opa, kebetulan tidak sempat bertemu dengan ketua RT. Kepada ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Sementara itu, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respon. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Sosok Opa Hans dan Oma Rita belakangan menjadi sorotan publik. Pasangan kakek nenek ini ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor. Di usia senjanya, Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tak diurus anak-anak yang telah mereka besarkan sejak bayi. Bahkan, menjelang wafat pun Opa Hans dan Oma Rita tak melihat wajah anak-anaknya untuk yang terakhir kali. Hans Tomasia berusia 83 tahun, sedangkan Rita Tomasoa 73 tahun. Pilunya nasib Opa Hans dan Oma Rita cukup menuai sorotan publik karena ditekantarkan oleh anak kandungnya sendiri. Publik menyayangkan sikap ketiga anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang lama tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Jadi dia hidup hanya berdua, jadi tidak ada anaknya, tidak ada siapa-siapa, kata Kapolsek Jonggol, Kompo Olwagiman, Rabu, 17 Juli 2024. Bahkan, jasad Opa Hans dan Oma Rita pun yang mengurus bukan anak-anaknya. Namun, para tetangga dan jemaat gereja tempat keduanya melakukan ibadah. Keduanya belakangan diketahui bukan orang sembarangan. Opa Hans muda merupakan seorang pelaut dan mantan kapten kapal saat ia masih aktif bekerja. Oma Rita muda merupakan seorang bintang RRI yang pernah mengalami masa kejayaan di eranya. Namun miris, haru tua Opa Hans dan Oma Rita tak seindah masa mudanya. Saat keduanya telah pensiun dari pekerjaannya masing-masing, mereka pun mulai sakit-sakitan. Sementara itu, pengurus RT setempat, Jonathan Tobing mengatakan, kondisi Rita Tomasoa memang sudah tidak bisa bergerak aktif lagi. Namun ia membantah bahwa Oma Rita menderita stroke. Sementara itu, tak diketahui secara pasti alasan ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita ini tak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya. Padahal, saat masa muda mereka menghabiskan waktu hingga tenaga untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.
Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Terjawab sudah sumber uang Hans Tomasoa untuk hidup bersama istrinya, Rita Tomasoa ternyata bukan dari 3 anaknya. Rupanya selain tak pernah menjenguk, 3 anak tersebut juga tidak mengirim uang untuk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Padahal Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa sudah berusia sangat tua. Opa Hans berusia 83 tahun, 10 tahun lebih tua dari Oma Rita. Kakek nenek meninggal di Jonggol ditemukan dalam kamar rumahnya, Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Sejak tinggal di rumah itu pada tahun 2017, Hans dan Rita sama sekali tak pernah dijenguk 3 anaknya. Hans Tomasoa hanya hidup berdua dengan Rita Tomasoa. Kini terjawab sumber uang Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pengurut RT setempat, Jonathan Tobing menerangkan Opa Hans merupakan mantan kapten kapal di perusahaan ternama. Sedangkan Oma Rita adalah pensiunan. Ia menerangkan bahwa Oma Rita mengalami Parkinson setengah badan. Sedangkan Opa Hans memiliki masalah pada lututnya yang sangat menyiksa ketika ditekuk atau berjalan kaki. Untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti makan, Hans Tomasoa dan Rita mendapat bantuan dari warga dan gereja. Sampai kemudian ada yayasan yang mengirim makan secara rutin sebelum Opa Oma meninggal di Jonggol. Bahkan sampai biaya pemakaman pun bukan anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang menanggung. Meski kondisinya ringkih, namun Opa Hans tetap setia merawat Oma Rita. Bertahun-tahun tak menjenguk, anak-anak itu baru datang usai kakek nenek meninggal di Jonggol. Mereka tak datang bersama. Sedangkan anak tertua dan kedua datang ke lingkungan rumah Opa Hans dan Oma Rita. Mereka beralasan baru datang usai Opa Oma meninggal di Jonggol. Opa Hans dan Oma Rita Tomasoa ditemukan membusuk di kamar rumahnya yang ada di Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Informasinya, Rita Tomasoa mengalami stroke. Hans Tomasoa lah yang selalu merawatnya. Namun, Opa Hans juga sudah sakit-sakitan. Sehingga ia kesulitan merawat istri tercintanya. Sejak ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, berbagai spekulasi pun muncul. Warga menduga bahwa yang meninggal lebih dulu adalah Opa Hans. Karena sang istri tidak bisa apa-apa, kemudian Oma Rita juga menyusul suaminya. Kisah pilu pasangan suami istri ini benar-benar menyayat hati masyarakat. Tak sedikit warga yang mengecam sikap ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita. Belakangan, ketiga anaknya tersebut dilaporkan ke polisi. Pengacara yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, SEMI, Gurun Arisastra menyebut akan mempolisikan ketiga anak Hans dan Rita. Rencananya, Gurun akan membuat laporan resmi ke Polres Bogor pada Senin, 22 Juli 2024, pekan depan. Menurut Gurun, tindakan penelantaran yang dilakukan ketiga anak korban melanggar Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dengan hukuman pidana 3 tahun dan denda belasan juta. Selain itu, ia berharap dengan adanya proses hukum bisa berdampak agar tak ada lagi anak-anak yang tega menelantarkan orang tuanya semacam ini. Kisah pasutri lansia Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang ditemukan tewas membusuk di rumah di kawasan Jonggol Bogor terus jadi sorotan. Terutama mengenai fakta ketiga anak Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa yang tak pernah menjenguk orang tua mereka selama bertahun-tahun. Adapun terkuak penyebab ketiga anak tersebut tak menjenguk lantaran kesibukan dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat publik penasaran mengenai pekerjaan anak dari Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa. Salah satu terkuak yakni sang anak bungsu bernama Ciro Juliano Tomasoa atau akrab disapa Siji Tomasoa. Ciro Juliano Tomasoa diketahui sempat datang ke pemakaman sang orang tua dan mengucapkan permintaan terima kasih kepada warga lantaran telah membantu selama ini. Berdasarkan penelusuran TribunSumsel.com, Sabtu, 20 Juli 2024, terkuak pekerjaan yang dilakoni Ciro Juliano Tomasoa. Lewat laman job candidate, Ciro Juliano Tomasoa sempat menguak soal profesinya seorang copywriter. Sebelumnya, Ciro Juliano Tomasoa ternyata punya alasan lain terkait alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya.
Ciro mengungkap jika ternyata hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita juga sedang tidak harmonis. Menurut Ketua RT sekitar, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83, dan Rita Tomasoa, 79, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Dari penyampaian anak bungsu Opa dan Oma, dia menyampaikan bahwa ada ketidakharmonisan di dalam hubungan mereka, tuturnya. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Alasannya mereka berdua baru mendapat informasi sekira jam 1 siang, tidak menjelaskan apapun soal adanya permasalahan keluarga, tutur Jonathan. Di sisi lain, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respons. Saya sebenarnya sangat kesal sama anak-anaknya, kalau emang gak mau mengakui orang tua ini ya sudah berikan ke orang lain dan jangan mengejar hal-hal lain setelah mereka meninggal, kata dia. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Apalagi di saat meninggalnya itu saya coba telepon itu gak diangkat, saya coba kirim videonya itu pun gak direspons, ujarnya. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Terus begitu kita bawa ke RSUD barulah di situ direspons. Pas direspons sebetulnya gak enak ngeresponnya, kata dia. Curhatan anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol diungkap oleh Ketua RT setempat. Anak Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Rupanya kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Oma Rita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83 tahun, dan Rita Tomasoa, 79 tahun, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Sementara saat anak pertama dan kedua datang ke wilayahnya pasca kematian Oma Opa, kebetulan tidak sempat bertemu dengan Ketua RT. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Sementara itu, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respon. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Sosok Opa Hans dan Oma Rita belakangan menjadi sorotan publik. Pasangan kakek nenek ini ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor. Di usia senjanya, Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tak diurus anak-anak yang telah mereka besarkan sejak bayi. Bahkan, menjelang wafat pun Opa Hans dan Oma Rita tak melihat wajah anak-anaknya untuk yang terakhir kali. Hans Tomasia berusia 83 tahun, sedangkan Rita Tomasoa 73 tahun. Pilunya nasib Opa Hans dan Oma Rita cukup menuai sorotan publik karena ditekantarkan oleh anak kandungnya sendiri. Publik menyayangkan sikap ketiga anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang lama tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Jadi dia hidup hanya berdua, jadi tidak ada anaknya, tidak ada siapa-siapa,
kata Kapolsek Jonggol, Kompo Olwagiman, Rabu, 17 Juli 2024. Bahkan, jasad Opa Hans dan Omarita pun yang mengurus bukan anak-anaknya. Namun, para tetangga dan jemaat gereja tempat keduanya melakukan ibadah. Keduanya belakangan diketahui bukan orang sembarangan. Opa Hans muda merupakan seorang pelaut dan mantan kapten kapal saat ia masih aktif bekerja. Omarita muda merupakan seorang bintang RRI yang pernah mengalami masa kejayaan di eranya. Namun miris, haru tua Opa Hans dan Omarita tak seindah masa mudanya. Saat keduanya telah pensiun dari pekerjaannya masing-masing, mereka pun mulai sakit-sakitan. Sementara itu, pengurus RT setempat, Jonathan Tobing mengatakan, kondisi Rita Tomasoa memang sudah tidak bisa bergerak aktif lagi. Namun ia membantah bahwa Omarita menderita stroke. Sementara itu, tak diketahui secara pasti alasan ketiga anak Opa Hans dan Omarita ini tak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya. Padahal, saat masa muda mereka menghabiskan waktu hingga tenaga untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Omarita sedang tidak harmonis. Terjawab sudah sumber uang Hans Tomasoa untuk hidup bersama istrinya, Rita Tomasoa ternyata bukan dari tiga anaknya. Rupanya selain tak pernah menjenguk, tiga anak tersebut juga tidak mengirim uang untuk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Padahal Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa sudah berusia sangat tua. Opa Hans berusia 83 tahun, 10 tahun lebih tua dari Omarita. Kakek nenek meninggal di Jonggol ditemukan dalam kamar rumahnya, Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Sejak tinggal di rumah itu pada tahun 2017, Hans dan Rita sama sekali tak pernah dijenguk tiga anaknya. Hans Tomasoa hanya hidup berdua dengan Rita Tomasoa. Kini terjawab sumber uang Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pengurus RT setempat, Jonathan Tobing menerangkan Opa Hans merupakan mantan kapten kapal di perusahaan ternama. Sedangkan Omarita adalah pensiunan. Ia menerangkan bahwa Omarita mengalami Parkinson setengah badan. Sedangkan Opa Hans memiliki masalah pada lututnya yang sangat menyiksa ketika ditekuk atau berjalan kaki. Untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti makan, Hans Tomasoa dan Rita mendapat bantuan dari warga dan gereja. Sampai kemudian ada yayasan yang mengirim makan secara rutin sebelum Opa Oma meninggal di Jonggol. Bahkan sampai biaya pemakaman pun bukan anak-anak Opa Hans dan Omarita yang menanggung. Meski kondisinya ringkih, namun Opa Hans tetap setia merawat Omarita. Bertahun-tahun tak menjenguk, anak-anak itu baru datang usai kakek nenek meninggal di Jonggol. Mereka tak datang bersama. Sedangkan anak tertua dan kedua datang ke lingkungan rumah Opa Hans dan Omarita. Mereka beralasan baru datang usai Opa Oma meninggal di Jonggol. Opa Hans dan Omarita Tomasoa ditemukan membusuk di kamar rumahnya yang ada di Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Informasinya, Rita Tomasoa mengalami stroke. Hans Tomasoa lah yang selalu merawatnya. Namun, Opa Hans juga sudah sakit-sakitan. Sehingga ia kesulitan merawat istri tercintanya. Sejak ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, berbagai spekulasi pun muncul. Warga menduga bahwa yang meninggal lebih dulu adalah Opa Hans. Karena sang istri tidak bisa apa-apa, kemudian Omarita juga menyusul suaminya. Kisah pilu pasangan suami istri ini benar-benar menyayat hati masyarakat. Tak sedikit warga yang mengecam sikap ketiga anak Opa Hans dan Omarita. Belakangan, ketiga anaknya tersebut dilaporkan ke polisi. Pengacara yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, SEMI, Gurun Arisastra menyebut akan mempolisikan ketiga anak Hans dan Rita. Rencananya, Gurun akan membuat laporan resmi ke Polres Bogor pada Senin, 22 Juli 2024, pekan depan. Menurut Gurun, tindakan penelantaran yang dilakukan ketiga anak korban melanggar Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dengan hukuman pidana 3 tahun dan denda belasan juta. Selain itu, ia berharap dengan adanya proses hukum bisa berdampak agar tak ada lagi anak-anak yang tega menelantarkan orang tuanya semacam ini.
Kisah pasutri lansia Opa Hans Tomasoa dan Omarita Tomasoa yang ditemukan tewas membusuk di rumah di kawasan Jonggol Bogor terus jadi sorotan. Terutama mengenai fakta ketiga anak Opa Hans Tomasoa dan Omarita Tomasoa yang tak pernah menjenguk orang tua mereka selama bertahun-tahun. Adapun terkuak penyebab ketiga anak tersebut tak menjenguk lantaran kesibukan dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat publik penasaran mengenai pekerjaan anak dari Opa Hans Tomasoa dan Omarita Tomasoa. Salah satu terkuak yakni sang anak bungsu bernama Ciro Juliano Tomasoa atau akrab disapa Siji Tomasoa. Ciro Juliano Tomasoa diketahui sempat datang ke pemakaman sang orang tua dan mengucapkan permintaan terima kasih kepada warga lantaran telah membantu selama ini. Berdasarkan penelusuran TribunSumsel.com, Sabtu, 20 Juli 2024, terkuak pekerjaan yang dilakoni Ciro Juliano Tomasoa. Lewat laman Job Candidate, Ciro Juliano Tomasoa sempat menguak soal profesinya seorang copywriter. Sebelumnya, Ciro Juliano Tomasoa ternyata punya alasan lain terkait alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Ciro mengungkap jika ternyata hubungannya dengan Opa Hans dan Omarita juga sedang tidak harmonis. Menurut Ketua RT sekitar, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83, dan Rita Tomasoa, 79, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Anak Hans Tomasoa rupanya sempat curhat ke Ketua RT setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Rupanya, ia mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Omarita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Dari penyampaian anak bungsu Opa dan Oma, dia menyampaikan bahwa ada ketidakharmonisan di dalam hubungan mereka, tuturnya. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Alasannya mereka berdua baru mendapat informasi sekira jam 1 siang, tidak menjelaskan apapun soal adanya permasalahan keluarga, tutur Jonathan. Di sisi lain, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa. Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respons. Saya sebenarnya sangat kesal sama anak-anaknya, kalau emang gak mau mengakui orang tua ini ya sudah berikan ke orang lain dan jangan mengejar hal-hal lain setelah mereka meninggal, kata dia. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Apalagi di saat meninggalnya itu saya coba telepon itu gak diangkat, saya coba kirim videonya itu pun gak direspons, ujarnya. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Terus begitu kita bawa ke RSUD barulah di situ direspons. Pas direspons sebetulnya gak enak ngeresponnya, kata dia. Curhatan anak bungsu Oma Opa meninggal di Jonggol diungkap oleh Ketua RT setempat. Anak Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa itu mengurai alasan kenapa dirinya tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Rupanya kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku kalau hubungannya dengan Opa Hans dan Omarita sedang tidak harmonis. Ketua RT mengatakan, sejak Hans Tomasoa dan istrinya tinggal di wilayahnya, dirinya tidak pernah bertemu dengan anak-anak mereka. Hans Tomasoa, 83 tahun, dan Rita Tomasoa, 79 tahun, tinggal di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat Oma Opa meninggal, Ketua RT baru pertama kali bertemu dengan anak Hans Tomasoa. Sementara saat anak pertama dan kedua datang ke wilayahnya pasca kematian Oma Opa, kebetulan tidak sempat bertemu dengan Ketua RT. Kepada Ketua RT, anak bungsu mengaku ada masalah keluarga di antara mereka. Namun ia menghargai privasi keluarga Opa Hans dengan tidak menanyakan masalahnya. Sementara itu, pengurus RT, Jonathan Tobing mengatakan kalau anak bungsu Hans Tomasoa baru datang di tengah-tengah pemakaman. Kepada Jonathan, anak pertama dan kedua Opa Hans mengaku baru tahu kabar orang tuanya meninggal pada siang hari. Sementara itu, Bendahara RT, Uthe mengaku sempat menghubungi anak bungsu Hans Tomasoa.
Uthe berusaha menghubungi sang anak bungsu tapi tidak mendapat respon. Ia bahkan mengaku kesal dengan perilaku anak-anak Hans Tomasoa. Bahkan pihak gereja yang mencoba menghubungi anak bungsunya itu juga sama-sama tak mendapat respon. Barulah saat Oma dan Opa dibawa ke RSUD Cilengsi, anak bungsunya baru menanggapi. Sosok Opa Hans dan Oma Rita belakangan menjadi sorotan publik. Pasangan kakek nenek ini ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor. Di usia senjanya, Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa tak diurus anak-anak yang telah mereka besarkan sejak bayi. Bahkan, menjelang wafat pun Opa Hans dan Oma Rita tak melihat wajah anak-anaknya untuk yang terakhir kali. Hans Tomasia berusia 83 tahun, sedangkan Rita Tomasoa 73 tahun. Pilunya nasib Opa Hans dan Oma Rita cukup menuai sorotan publik karena ditekantarkan oleh anak kandungnya sendiri. Publik menyayangkan sikap ketiga anak-anak Opa Hans dan Oma Rita yang lama tak pernah menjenguk kedua orang tuanya. Jadi dia hidup hanya berdua, jadi tidak ada anaknya, tidak ada siapa-siapa, kata Kapolsek Jonggol, Kompo Olwagiman, Rabu, 17 Juli 2024. Bahkan, jasad Opa Hans dan Oma Rita pun yang mengurus bukan anak-anaknya. Namun, para tetangga dan jemaat gereja tempat keduanya melakukan ibadah. Keduanya belakangan diketahui bukan orang sembarangan. Opa Hans muda merupakan seorang pelaut dan mantan kapten kapal saat ia masih aktif bekerja. Oma Rita muda merupakan seorang bintang RRI yang pernah mengalami masa kejayaan di eranya. Namun miris, haru tua Opa Hans dan Oma Rita tak seindah masa mudanya. Saat keduanya telah pensiun dari pekerjaannya masing-masing, mereka pun mulai sakit-sakitan. Sementara itu, pengurus RT setempat, Jonathan Tobing mengatakan, kondisi Rita Tomasoa memang sudah tidak bisa bergerak aktif lagi. Namun ia membantah bahwa Oma Rita menderita stroke. Sementara itu, tak diketahui secara pasti alasan ketiga anak Opa Hans dan Oma Rita ini tak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya. Padahal, saat masa muda mereka menghabiskan waktu hingga tenaga untuk mendidik